Hai Tim Sales, ketemu lagi bersama saya Hugo. Kali ini saya akan sharing bagaimana teknik follow up ke klien yang terbaik hingga bisa menghasilkan appointment dan juga closing. Tonton videonya sampai habis. Oke, saat kita melakukan follow up, pasti kita harusnya membuat skrip dulu agar semua itu terencana. Lalu bagian-bagian apa aja yang di dalam skrip itu sangat perlu kita perhatikan. Membuat skrip pertama kita harus perhatikan adalah greeting. Jadi bagaimana cara kita memberikan first impression yang baik. Terbaik. Lalu kita harus memberikan company kita, cerita tentang perusahaan kita agar membangun rasa trust. Dua poin ini saat kita melakukan call, kita bisa melakukannya seperti ini. Selamat siang, benar dengan Bapak Destin misalnya. Bapak Destin, perkenalkan saya Yugo, saya dapat nomor Bapak dari misalnya adalah iklan yang saya pasang. Facebook Ads, Instagram Ads, atau Marketplace, atau portal properti yang lain gitu. Saya dapat nomor Bapak dari iklan yang saya pasang di portal properti ini dan udah bertanya tentang produk saya yang saya pasarkan di ini benar ya Pak? Nah, lalu kita kenalkan nama, ini sudah perkenalkan nama dan menjelaskan dapat nomor dari mana, lalu kita iya Pak benar, jadi gini cerita tentang company profile saya. Jadi perusahaan saya sendiri itu sudah memiliki beberapa project, sudah menyelesaikan puluhan project Pak dan ribuan unit yang dibangun. Nah saat ini kami sedang membangun project yang kita presentasikan adalah project yang kita tawarkan ini. Contohnya Rich. Jadi project dari sini. Jadi kita ceritakan story-nya sedikit aja. Setelah itu baru kita itu kan sudah masuk ke dalam opening project kita. Jadi kita ceritakan opening project kita ini sedikit aja. Jadi dari sini lokasinya di sini. Jadi di opening project itu kita sampaikan lokasinya di sini. Kita ada beberapa unit, kita ada beberapa tipe. Salah satunya adalah tipe ini sampaikan. Dan saat ini juga sudah misalnya 80 atau 90% sold gitu. Nah setelah itu dalam call lagi sudah kita memberikan greeting. First impression yang terbaik pastinya saat greeting itu kita menjelaskan sedikit kita dari perusahaan mana, menjelaskan bahwa kita adalah seorang profesional dari sebuah perusahaan yang sangat profesional, lalu kita menceritakan opening project yang dia tanya ini, jumlah unitnya berapa dan lain-lain. Selanjutnya kita ceritakan surrounding project kita. Nah di surrounding project ini kita sampaikan iya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak beli rumah di sini, nanti Bapak itu kalau mau ke sini tuh sangat dekat, belanja kebutuhan sehari-hari contohnya. Terus kalau misalnya Sabtu Minggu mau liburan, weekend itu Bapak mau liburan bersama keluarga dekat sama tempat liburan ini misalnya, sampaikan juga. Terus kalau misalnya rumah sakit, tempat pendidikan dan lain-lain juga dekat sama ini, kita sampaikan surrounding project-nya. Tujuannya adalah membangun future development atau kepercayaan mereka terhadap project itu bisa berkembang dan nilai investasinya juga bagus. Setelah itu nomor 5-nya kita ceritakan detail. Nah waktu di telepon ini kita sampaikan bahwa iya ya harga unitnya sendiri adalah misalnya 426. Kalau misalnya KPR itu cicilannya 3 jutaan untuk 15 tahun. Untuk kalau Bapak tidak mau KPR atau kredit ke bank, kita juga ada pilihan tunai bertahap, DP-nya berapa persen, cicilannya berapa, kita sampaikan. Terus kalau misalnya mau cash juga ada potongan spesial Pak, harganya segini, dapat diskon jadi hingga segini. Jadi kita sampaikan dengan jelas detail projectnya itu, dan kita sampaikan detail unit ini, kita sampaikan bahwa unitnya juga sisanya berapa unit gitu. Lalu yang terakhir dalam call script ini, membuat script ini, kita sampaikan finishing. Finishing ini adalah hal yang paling penting dalam menelpon. Kita tahu bahwa saat kita menelpon kita tidak memiliki waktu yang banyak dan kita juga sangat terbatas waktunya. Jadi dari poin 1, greeting, memberikan company profile juga, cerita tentang project kita.
surroundingnya, terus detail unit, dan juga finishing ini. Nah, finishing ini sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu bahwa klien ini, konsumen ini seyakin apa untuk membeli unit. Kita bisa menebak di situ. Misalnya gini, bagaimana Pak kalau misalnya hari Sabtu jam 3 kita ketemu di project Pak, dan itu kan juga sore ya Pak, tidak terlalu panas, jadi enak buat lihat-lihat unitnya, dan nanti Bapak bisa pertimbangkan, dan usahakan saat datang Bapak juga bersama Ibu, jadi bisa memutuskan bareng di tempat gitu. Dan kenapa saya ngajak Bapak ketemu, salah satunya adalah karena agar Bapak bisa tahu nih unitnya seperti apa, dan saya juga nanti akan menjelaskan detail harga-harganya yang lain-lainnya seperti apa. Lalu Bapak juga bisa tahu lokasinya di mana, dan nanti Bapak bisa putuskan di situ gitu. Apakah ini unit punya nilai investasi yang bagus dan juga adalah kebutuhan yang Bapak cari untuk tempat tinggal gitu. Nah, di finishing ini kita juga sampaikan urgency point-nya. Kenapa dia harus datang besok, atau waktu yang kita tentukan dan jamnya, hari yang kita tentukan dan jamnya. Kenapa? Contohnya gini, setiap hari kan ada selalu closing Pak, karena selain saya kan banyak tim sales yang lain. Jadi karena unitnya semakin terbatas, kalau bisa Bapak juga datang segera begitu. Lalu kita sampaikan urgency point lainnya, misalnya kan Bapak tahu bahwa harga setiap bulan pasti naik. Nah, kalau bisa Bapak tertarik dengan unit ini, langsung booking sebelum Bapak naik. Tapi sebelum Bapak booking kan pasti Bapak lihat dulu. Nah, besok adalah waktu yang tepat, atau hari apa yang kita tentukan itu adalah hari yang tepat Pak buat kita survei unitnya. Nah, sekian untuk follow up scriptnya. Tapi untuk selain follow up script melalui call, saya akan sedikit sharing bagaimana follow up melalui WhatsApp. Sedikit saja tentang WhatsApp. Yang pertama, tadi apabila poin greeting yang kita sampaikan, kita bisa pakai kartu nama, tampilkan website kita juga. Lalu kita ceritakan opening projectnya, lokasinya di mana, surroundingnya di sini. Lalu kita jelaskan juga total unitnya berapa, terus harganya berapa, katalognya kita share, lalu detail unitnya kita sampaikan gambarnya atau videonya. Terus di sini juga detail unit, misalnya bertanya tentang harga, kita sampaikan juga cicilannya berapa, DP-nya berapa. Kalau bisa, intinya dari memfollow up, satu saya pesan, ini kan kita siapkan semuanya. Satu yang sangat penting adalah jangan pernah terlalu lama membalas pesan yang dikirim dari klien. Contohnya adalah maksimal waktu adalah 3 menit. Jadi kalau misalnya dia ngirim 0014, berarti kita harus wajib balas 0015. Misalnya kan seperti itu ya, teman-teman sales. Jadi pentingnya, karena kita paham bahwa klien kita ini adalah orang yang sibuk, jadi kita tahu saat kita nelpon, kita hanya punya waktu sedikit, dan saat kita follow up WhatsApp, kita tahu bahwa dia tidak suka menunggu. Jadi kalau bisa kita juga save note di sini, Q&A apa aja yang akan ditanyakan oleh klien kita sudah siapkan. Misalnya dia tanya alamat, kita siapkan maps-nya, dia tanya surrounding dan lain-lain, kita siapkan. Terus dia tanya tentang misalnya foto-fotonya kita siapkan, videonya kita siapkan, semuanya kita siapkan. Jadi kita siapkan, tinggal kita share. Dan apabila kita sudah mempersiapkan di notes atau di marketing di galeri dalam HP kita contohnya, dan lain-lain, itu kita bisa bungkus, kita bisa jadikan satu. Itu akan mempermudah kerja kita dan mempercepat target kita untuk memfollow up klien, dan di mata klien juga kita terlihat sangat profesional, selalu sigap atas banyaknya pertanyaan. Baik teman-teman sales, mungkin itu dulu video yang bisa saya share. Semoga bisa bermanfaat dan pastinya bisa membuat klien-klien teman-teman semua di sini untuk segera membuat jadwal appointment, dan juga kita bisa tahu mengukur keadaan klien ini cold, warm, atau hot, dan mentargetkan untuk closing pastinya. Terima kasih, semoga sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan semoga bermanfaat. Bye.